Selain babi, hewan apa lagi atau yang bagaimana yang tidak halal, yang tidak boleh dimakan? Baik. Ya. Jadi begini, ada di beberapa ayat, ya, ada di beberapa ayat. Itu diantaranya di surah Al-Maidah, di surah Al-An'am, An-Nahl. Itu hewan-hewan yang tidak diperbolehkan. Jadi yang selain itu ya diperbolehkan. Cuma masalahnya sekarang ini adalah mau dibacakan beberapa ayatnya itu atau tidak? Iya. Bacakan ya. Bentar. Supaya lebih jelas. Kalau tadi diantaranya ya sebelum sambil menunggu ayat yang akan saya buka ini. Jadi apa? Kalau Rasul SAW pada salah satu hadis mengatakan kita dilarang untuk makan daging dari binatang al-jalalah. Apa itu binatang al-jalalah? Binatang al-jalalah itu adalah binatangnya halal, ya, binatang halal yang selain daripada khinzir, tetapi the feeding, makanan daripada binatang ini adalah tidak halal. Walaupun sebenarnya ada beberapa perbedaan pendapat ya, adakah yang dimaksud dengan tidak halal tidak diperbolehkan ini, adakah dia tidak dibolehkan secara haram atau makruh? Karena makruh itu sendiri ya, makruh itu ada dua macam, yaitu makruh tanzihi dan makruh tahrimi. Makruh yang dekat dengan dibolehkan dengan mubah atau makruh yang dekat dengan haram. Jadi untuk yang apa saja yang tidak dibolehkan selain daripada babi, binatang ya, misalkan binatang tercekik, binatang yang jatuh, nanti akan saya berikan ayat-ayatnya. Apa mau dibaca sekarang atau mau diberikan saja ayat-ayatnya untuk dijadikan rujukan? Kalau yang saya buat tahun lalu dan sampai saat ini itu 2 gran ya, 2 gran itu justru yang kita pelajari itu malah aquaculture. Aquaculture itu ikan. Jadi isunya adalah ada beberapa case ya di sini, khususnya ikan lele, ikan lele, dan ada beberapa tilapia gitu ya. Itu sengaja diternak di kandang dekat kandang khinzir. Jadi makanannya yang dimakan oleh para lele itu dan para ikan itu memang makanan yang tidak halal. Nah, itu apa hukumnya? Itu masuk yang disebut dengan al-jallalah tadi. Bahkan dalam hadis yang lain, ini hadis dari Ibnu Mas'ud itu ya, itu tidak boleh menungganginya, tidak boleh diminum susunya. Jadi pembahasan secara fikihnya memang luas, apa itu al-jallalah. Kemudian apakah itu benar-benar haram qat'i, haram yang memang tidak boleh diapa-apain. Ternyata ada caranya. Jadi kita sekarang begini, kalau misalkan kita pergi ke toko ke beli supermarket ya, beli ayam. Padahal di situ sudah ditulis ayamnya itu memang halal ya, halal meat. Tapi setelah kita bawa pulang, ada bau yang menusuk, bau busuk. Baunya tuh bau nggak enak. Bukan, padahal itu bukan basi, dia fresh, ayamnya fresh, tapi ketika kita potong contohnya, itu tuh ada bau yang tidak sedap, bau yang nggak enak. Nah itu adalah salah satu tanda-tanda al-jalalah. Sama dengan kalau kita gimana kita tahu itu lele, kita beli di pasar, kemudian setelah itu kita melihat bahwa atau kita cium ya, ternyata baunya nggak enak, lelenya itu. Nah itu adalah salah satu daripada tanda-tanda kalau ikan itu dikasih makan makanan yang filthy, yang najis. Nah
Kalau ingat dulu, itu zaman-zaman dulu ya, di kampung-kampung itu ada, mungkin kalau masih ada nenek-nenek, kakek-kakek kita dulu, kalau beli lele nggak langsung dimakan. Ditaruh di empang dulu misalkan 3 hari. Nah, itu sebenarnya adalah cara yang disebut dengan istibro dan habs. Apa itu? Di karantina. Di karantina itu dikasih makan yang halal dulu, makan yang baik, baru setelah itu akan menjadi boleh dimakan. Nah, ini salah satu daripada contoh ya. Itu ada di beberapa surat, ada di surat Al-Maidah, ada di surat Al-An'am, ada di surat An-Nahl. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusub. Nah, ini selain daripada khinzir, kalau di sini ya, ini dari ayat 3 surat Al-Maidah. Ya, Bang Arif, ayat 3 surat Al-Maidah mengatakan diharamkan bagimu memakan apa saja? Bangkai, oke? Kemudian darah, kemudian babi, atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, ini menarik ya. Apa sebenarnya hikmah kenapa ketika kita menyembelih, kan salah satu dari syarat sembelihan itu menjadi halal, ya, yang menyembelih orang Muslim, kemudian juga dengan memakai menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebenarnya kenapa kita mesti menyebut nama Allah? Jadi begini, secara mudahnya, apa contohnya ya? Kalau dalam konteks khalik dan makhluk, pencipta dan yang diciptakan, apa beda antara kita dengan ayam? Apa bedanya? Kita, ini mikir bedanya dengan ayam. Ya nggak ada bedanya, kita sama-sama makhluk. Gitu loh. Konteks khalik dan makhluk, kita sama-sama makhluk. Apa bedanya saya dengan kambing? Sama, kita sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalik hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita sesama makhluk, adakah kita punya hak untuk menghabisi nyawa makhluk lain? Kan tidak ada. Nah, makanya kita dibolehkan oleh Allah untuk menyembelih hewan tadi untuk kita konsumsi, tetapi dengan menyebut nama Allah, meminta izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kita diperbolehkan. Because otherwise, kita sesama makhluk tidak boleh saling membunuh. Nah, ya. Nah, itu tadi ya. Kemudian yang disembelih atas nama selain Allah. Kemudian ini, binatang halal tetapi tercekik. Matinya tuh karena tercekik, matinya terpukul, matinya jatuh, atau ditanduk, diseruduk, diterkam binatang buas. Ya. Nah, ini lihat. Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Ya. Illa ma dzakaitum. Kecuali kamu sempat menyembelih, artinya misalkan ada hunter ya, kemudian dijatuh, ada burung jatuh, masih ada nyawanya, terus kita sempat Bismillahi Allahu Akbar, kita jadi belum 100% mati gitu? Yes, sebelum mati kita itu sempat. Berarti sekarat dia. Ya, tapi itu kan masih ada hayahnya, masih ada kehidupannya, sama dengan ayam ya, ayam kita sudah sembelih nih, sudah sembelih, masih itu masih hidup namanya. Nah, kalau ketika dia masih hidup ya, masih hidup, terus dimasukkan ke air panas, terus dia mati, dia matinya bukan karena kita sembelih, dia matinya shock kena air panas, tidak halal. Karena tadi dia masih ada hayah mustaqirrah, masih ada kehidupannya. Ya. Illa ma dzakaitum, kecuali kamu sempat menyembelihnya. Jadi semua yang tadi ya, al-munkhaniqah, al-mauqudah, al-mutaraddiyah, wan natihah, wa ma akala sab'a, 5 tadi, kalau sempat kita menyembelihnya, jadi silakan. Atau yang tidak dibolehkan juga, disembelih, tapi disembelih untuk dipersembahkan
pada berhala, of course ya, dengan cara yang tidak halal. Naudzubillah. Ya mungkin mudah-mudahan itu terjawab. Ya ada beberapa yang paling penting itu sebenarnya ya, itu ya. Itu yang kalau pertanyaan tadi kan masalah binatang. Ada pertanyaan dari Sister Julaiha. Is it permissible to eat baked or grilled fish with wine? Sometimes after evaporated, it's halal. Is it true? Makanannya dipakein wine ya? Terus nanti wine-nya evaporate gitu loh. Tidak. Ya, jadi kita kembali lagi kepada kepada al-halalu minal mazra'ah ilal ma'idah. Makanan itu, otherwise alkohol segala itu bukannya evaporate kalau dimasukkan ya. Kalau dimasak kan nanti jadi evaporate. Jadi wallahu alam, tetapi sebaiknya kita melihat konsep al-halalu minal mazra'ah ilal ma'idah. Halal itu dari raw materialnya kita sudah lihat apakah semua raw material yang akan kita gunakan itu halal, kecuali naturally alkohol yang memang keluar sendiri. Sebenarnya sugar segala itu kan juga ada alkoholnya. Tetapi itu kan di luar, bukan alkohol yang kita masukkan, dan kita mesti bedakan juga antara alkohol industri dengan alkohol yang khamr ya, yang keluar. Kemudian ada beberapa kadar-kadar atau ukuran alkohol yang dibolehkan. Itu menurut fatwa negara masing-masing ya. Tapi yang saya lihat tidak banyak. Bahkan ada yang diperbolehkan itu hanya 0,1% contohnya. Jadi untuk sekarang ini kenapa kalau kita contohnya makan yang grill tadi tidak pakai wine? Mungkin kita akan merasa berat kalau orang enak juga pakai wine gitu ya. Tapi sekarang ini setelah kita insya Allah mudah-mudahan lebih mengerti bahwa apa yang kita makan, apa yang kita minum itu pun menjadi pertanggungjawaban ya, sebab itu adalah bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberi rezeki yang baik oleh Allah, maka kita belanjakan lagi ke jalan yang baik. Kalau hanya masalah kalau nggak pakai wine itu ada beda dikit rasanya. Mungkin kita sekarang justru mikir ya, apa alternatifnya supaya kita bisa tetap rasa yang contohnya sama, tetapi dengan ingredient lain yang halal. Insya Allah kalau niat kita betul-betul karena mencari ridho Allah ya, kita akan selalu dapat. Makanya dalam konteks Al-Quran tadi yang saya bacakan dalam surat Al-Baqarah dari ayat 30 sampai 37 tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika pertama sekali mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan khalifah di atas muka bumi. Kita semua dijadikan untuk khalifatullah, vicegerentnya Allah, ambassador, the representative. Kemudian luar biasa ya. Tapi kita tuh selalu akan dicoba dengan ujian. Nah, ujian ini sebelum datang, kita lihat tadi ujiannya ada di ayat 35. Ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, segalanya boleh. Kecuali ini syajarah ini jangan kamu dekati. Kenapa? Kalau kamu dekati, kamu bisa menjadi orang yang zalim, ya, wrongdoers. Nah, kita menjauhi itu, kita tidak mendekati wine dan lain sebagainya itu, kita tidak berfatwa sendiri, tidak berijtihad sendiri. Itu semata-mata kita berhati-hati ya. Jangan sampai gara-gara hal yang sepele tadi menjadikan semuanya ambiar. Ambiar jadi ingat almarhum Didi Petet ya. Didi Kempot ya. Petet Didi Kempot. Kempot. Nah, jadi ternyata sebelum Allah memberikan manusia itu cobaan, Allah berikan kita ilmu. Nah, jadi ayat yang setelah ini ja'alun fil ardi khalifah, pertama Allah akan jadikan kita khalifah, yang kedua Allah beri kita ilmu. Nah, ilmu itu diantaranya adalah ilmu-ilmu untuk mencari alternatif apa-apa yang haram ya, yang tidak dibolehkan. Apa alternatifnya untuk supaya kita bisa menikmati
apa yang halal ya dengan alternatif dengan ilmu yang Allah telah berikan. Makanya wa'allama Adam al-asma'a kullaha, ilmu diberikan duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu cobaan. Nah, yang apa kita pelajari dari sini ya, karena kadang-kadang kita ada rasa apa, kenapa sih nggak boleh, emang begini aja begitu aja nggak boleh. Tapi kalau insya Allah kita memang, ya Allah aku memohon ridhamu, dan prinsip kita adalah innallah thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Yang kita lihat yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada cerita Nabi Adam alaihi salam ini, dari tergoda oleh iblis, memakan apa yang tidak boleh, itu diterangkan dalam surat Al-A'raf ya, keterangan daripada ayat tersebut. Akhirnya apa? Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Jadi apa akibatnya itu sangat luar biasa. Dari consumption tadi itu menjadikan mereka ya terkeluar, tersingkir, terusir dari kenikmatan. Dan ini naudzubillah, kalau sampai kenikmatan yang Allah sudah berikan kepada kita saat ini itu ya kita singkirkan sendiri, kita yang menyingkirkan karena kita tidak memperhatikan yang halal ini, maka itu adalah sebuah kerugian. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan doa ya kepada Nabi Adam, fatalaqqa, ini ayat yang terakhir tadi saya baca 37, fatalaqqa adamu min rabbih kalimat fataba alaih. Maka Allah memberikan Nabi Adam doa-doa untuk dipanjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa ini? Kita selalu baca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah doa Nabi Adam ketika beliau sadar ya bahwa beliau telah apa tadi yang kata Allah, la taqraba, jangan dekati, tetapi tergelincir ya. Maka ini adalah doa-doa kita mengakui kezaliman kita mengakui telah berbuat yang tidak direstui, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mohon dengan kasih sayang Allah itu untuk mengampuni kita. Maka kata Allah, fataba alaih, ya, Allah memberikan ampunan. Ini juga hal yang penting yang mesti kita ingat, bahwa jangan hanya mengingat Nabi Adam telah berbuat dosa, itu aja Nabi. Kita mesti ingat ya, fataba alaih, Allah telah mengampuni beliau. Dan itu kita kembali kepada kisah-kisah dalam Al-Quran, khususnya kisah-kisah Nabi. Kalau mau dilihat kembali, kenapa ada kisah-kisah Nabi ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di Al-Quran ini? Di dalam surah Yusuf, ya, surah Yusuf ayat 111. 111 itu ayat yang terakhir ya. Surah Yusuf ayat yang 111 itu adalah ayat yang terakhir. Di situ disebutkan apa tujuan Allah memberikan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Siapa yang mau baca? 235 ya. Jadi yang paling penting di dalam Allah memberikan atau mengisahkan kembali kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran itu supaya apa? Nih ya, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dari semua kisah-kisah para nabi tersebut itu ada ibrah, ada pelajaran bagi kita ya, orang-orang yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka haditsan yuftara, bukan cerita yang dibuat-buat, bukan fairy tales. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in. Nah, ini yang paling penting, wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Jadi 2 atau 3 yang paling penting. Pertama, kita mengambil pelajarannya. Yang kedua, dengan kita menelaah lagi kisah para rasul yang ada di Al-Quran itu, supaya kita bisa mendapatkan petunjuk. 1, hudan. Yang kedua, kita mendapatkan rahmat.
dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita membaca Al-Qur'an, membaca kisah-kisah, tidak ada yang terkesan buat kita la hudan wala rahmatan naudzubillah ya, itu kita mesti muhasabah lagi. Untuk apa kita pelajari ini kalau kita tidak mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Karena a'lam.